Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bahas soal P13 ya. Jadi di sini di soalnya disampaikan bahwa pada tanggal 2 Januari tahun 2016 PAM Corporation menerbitkan saham yang nilai nominalnya 10, kemudian semuanya ya semua saham diterbitkan, kemudian untuk membeli perusahaan Sun, yang kemudian Sun dibubarkan. Sebagai tambahan, PAM membayar $40.000 untuk biaya registrasi dan penerbitan sekuritas, dan $60.000 untuk biaya lain dalam rangka penggabungan usaha. Kemudian harga pasar daripada saham PAM pada tanggal 2 Januari tahun 2016 adalah 60 per lembar saham. Kemudian informasi terkait dengan balance sheet PAM dan Sun Corporation pada tanggal 31 Desember 2016 ini disampaikan di bawah ini. Jadi PAM ada posisi keuangannya ya. Posisi keuangannya berdasarkan nilai historis, kemudian Sun ada posisi keuangannya berdasarkan nilai historis dan berdasarkan par value. Jadi diminta di sini adalah diasumsikan PAM menerbitkan 25.000 lembar sahamnya untuk membeli Sun ya. Membeli Sun, kemudian pertanyaan adalah menyusun jurnal untuk mencatat akuisisi Sun. Kemudian yang kedua adalah menyusun balance sheet PAM Corporation segera setelah akuisisi ya. Kemudian yang kedua diasumsikan bahwa PAM menerbitkan 15.000 lembar saham untuk membeli Sun ya. Di sana pertanyaan yang 2A itu menyusun jurnal untuk mencatat akuisisi Sun. Kemudian yang kedua adalah menyusun balance sheet PAM Corporation segera setelah akuisisi. Nah, ini ada jawaban daripada kelompok mahasiswa ya. Ini adalah kelompok kelompoknya kelompok Sapira ya, Sapira Apriani Maruli. Jadi di sini PAM tadi menerbitkan asumsinya 25.000 lembar saham ya. 25.000 lembar saham, harga pasarnya adalah 60. Jadi di debitnya itu yang jurnal pertama adalah investment in Sun Corporation 25.000 dikali 60, jadi 1.500.000. Kemudian common stocknya berdasarkan nilai nominal tentunya 25.000 dikali 10, yaitu 250.000. Additional paid in capital, selisih antara investment in Sun dengan common stock, yaitu 1.250.000. Kemudian jurnal kedua terkait dengan biaya penerbitan saham dan biaya untuk beban investasi ya. Jadi beban investasinya adalah 60.000 ya. 60.000 itu adalah untuk biaya penggabungan usaha ya. Kemudian biaya untuk penerbitan saham additional ini akan mengurangi kepada additional paid-in capital ya. Additional paid-in capital
saldo normalnya ada di sebelah kredit, maka karena mengurangi additional paid in capital untuk pembayaran atau penerbitan sekuritas tadi, maka additional paid in capital ini akan di debit ya. Additional paid in capital 40, cash 100. Kemudian kita lihat selisih antara net asset SUN ya dengan fair value pembayaran berdasarkan saham yang dinilai berdasarkan fair value. Jadi net asset dari SUN itu adalah 1.140 ya, 1.140.000. Kemudian pembayaran berdasarkan saham berdasarkan berdasarkan fair value itu adalah 1.500.000. Berarti ini terjadi goodwill 1.500.000 dikurangi 1.140 ada 360.000 ya. Nah, kemudian kita jurnal ya, jurnal PAM itu adalah menerima aset dan liabilities dari SUN ya. Jadi PAM menerima aset dan liabilities dari SUN. Jadi cash itu 20.000 ya, ini fair value tentunya. Inventory 120.000 fair value juga. Kemudian ada current asset 200.000 fair value. Kemudian land 200.000. Plant and equipment bersih ya 700.000. Nah, goodwill 360.000. Kemudian liabilities-nya adalah 100.000. Ini juga fair value ya. Kemudian investment in SUN tadi 1.500.000, yaitu 25.000 dikali dengan 60 tadi ya. Jadi 1.500.000 investment in SUN sebelah kredit. Nah, kemudian buat penggabungan usaha atau setelah akuisisi ya. Jadi pada tanggal 2 ya, ini tanggal 2 ini mestinya. Ya, tanggal 2 Januari tahun 2016, bukan tanggal 31 Desember. Ya, tanggal 2 Januari tahun 2016, maka posisi keuangannya itu cash berarti menambahkan yang ada di PAM dengan yang ada di SUN ya, dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya tadi adalah sebesar 100.000 ya, 100.000. Jadi cash yang ini itu adalah 240.000 ditambah dengan 20.000 berarti 260.000. 260.000 dikurangi dengan 100.000 berarti 160.000 ya, betul ya. Kemudian inventory itu adalah di PAM itu 100.000, kemudian di SUN 120.000. Jadi 220.000 ya, betul. Kemudian other current asset di PAM itu 200.000, di SUN itu 400.000, betul. Kemudian land di PAM itu 160.000, kemudian di SUN 200.000, jadi 100 plant and equipment ya. Plant and equipment 160.000 tambah 200.000 ya. Land itu land 160 tambah 200 ya, 360. Kemudian plant and equipment 1.300 tambah 700 berarti 2.000 ya. Kemudian goodwill 360.000 yang tadi. Goodwill yang di atas yang ini kan 360.000 ya. Nah, kemudian liabilities
liabilities itu adalah di PAM 400, di SUN 100 ya. Jadi 500.000. Nah, common stock-nya itu adalah 1 juta atau 1.000, di sini 1 juta ditambah dengan 250.000, jadi 1.250.000. Ada additional paid in capital. Additional paid in capital itu di PAM ada 400 ya. Ada 400.000 ditambah dengan pada saat investasi ini 1.250.000 ya, ini 1.250.000, kemudian dikurangi dengan pembebanan ya, pembebanan 40.000, jadi nilainya adalah 1.610.000. Kemudian return earning di PAM itu ada 200.000 dikurangi dengan beban investasi ya 60.000, berarti jadi 140.000. Jadi ini balance ya, balance 3.500.000 ya, 3.500.000 ya. Nah, kemudian yang kedua diasumsikan bahwa PAM ini menerbitkan 15.000. Berarti investment insan-nya di debit itu 15.000 kali 60, 900 ya. Kemudian common stock-nya nilai nominal 10, berarti 15.000 dikali 10, 150.000. Additional paid in capital 750.000 ya. Ini betul, 900 dikali 150 ini betul. Kemudian ini jurnal biaya sekuritas, penerbitan sekuritas dan biaya investasi sama dengan yang tadi ya, yang di awal, yang pertama. Jadi investment expense-nya 60.000 di debit, additional paid in capital-nya 40.000, cash 100.000. Kemudian kita bandingkan antara imbalan yang diterima berdasarkan per value ya, atau pembayaran berdasarkan per value. Tadi kan 60 ya, $60 kali 15.000 berarti 900.000 ya. Kemudian net asset SUN berdasarkan per value 1.140.000. Jadi ada gain from bargain purchase ya, karena net asetnya lebih besar dibandingkan dengan imbalan yang diterima. Jadi ini keuntungan bagi si PAM sebesar 240.000. Nah, kemudian PAM menjurnal juga terkait dengan aset dan liabilities dari SUN ya. Jadi ada cash-nya 20.000, inventory 120.000, ada current asset 200.000, land 200.000, kemudian plant and equipment net 700.000, liabilities 100, gain from bargain purchase 240, investment in SUN 900 ya. Jadi ini balance ya, 04 04 4 10 12 04 10 12 ya, balance. Nah, ini membuat posisi keuangan sesaat setelah akuisisi, berarti tanggal 2 Januari tahun 2016 ya. Ini bukan 31 Desember 2016 tapi 2 Januari tahun 2016 setelah akuisisi ya. Jadi cash-nya di PAM itu ada 240, kemudian per value SUN itu adalah 20.000. 240 tambah 20.000 adalah 260.000 dikurangi 100.000. Ini beban investasi dan penerbitan saham ya. Jadi 160.000 betul, inventory 220, other current asset 400.000 ya.
Karena di PAM itu 200.000, kemudian di SAN 200.000, 400.000, LAN 360.000, di PAM 160, di SAN itu 200 ya, 360.000, plant and equipment 2 juta. Ini adalah di PAM-nya 1.300.000, kemudian di SAN-nya adalah 700, ya berarti 2.000 kan, 2 juta. Liabilities 500.000, common stock 1 juta, ini yang ada di PAM ya, 1 juta, kemudian ditambah dengan 15.000 kali 10, jadi 150.000 ya. Jadi 1.150.000 ini betul. Paid in capital di PAM itu ada 400 ditambah dengan 750.000. 750.000 ini pada saat investment ya. Pada saat investment ini ada 750.000, berarti ditambahkan ya. 750.000 itu di sini additional paid in capital 750.000 dikurangi 40. Mestinya dikurangi 450 kurangi 40 berarti 710.000. 710.000 ya. 710.000. Mestinya ini 710.000 ya. Kemudian 750.000 dikurangi 40 ya, betul ini. 400.000 ini PAM ditambah 750.000 pada saat investasi, kemudian dikurangi karena ada biaya penerbitan saham. Jadi 710, 400 tambah 750 tambah 40 itu adalah 1.110.000 ya. Kemudian return earning itu di PAM ada 200.000, kemudian dikurangkan dengan 60.000 biaya investasi ya. Kemudian ditambah dengan bargain purchase ya. Ada bargain purchase tadi 240.000. Nah ini 240.000 ya. Nah itu ditambahkan di sini jadi 380.000. Jadi ini totalnya 3.140.000, di sebelah debit juga 3.140.000. Ya ini udah betul ya. Ketika buat jurnal ya, jurnal pada saat investasi, kemudian pembebanan biaya investasi dan biaya penerbitan saham. Kemudian yang ketiga adalah menjurnal terkait dengan aset dan liabilities yang diterima oleh PAM, kemudian membuat posisi keuangan pada saat membuat posisi keuangan setelah akuisisi, yaitu di sini tanggal 2 Januari tahun 2016. Jadi kelirunya di sini aja ya. Tanggal 2, mestinya ini tanggal 2 Januari tahun 2016, bukan 31 Desember 2015. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.